Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih? Aduh, lemes bro, gitu ya. Lemes bro, iya. Belum sempat taking profit gitu kan. Oke, gimana nih kinerja daripada Fair and Greed Index di area 54 ya, altcoin indeksnya dari 30 ke area 24 ya. Aduh, turun semua nih bro ya. Dari market cap-nya dari 3,4 di area 3,2 kali ini bro. Terus kalau kita lihat secara menyeluruh, kalau kita lihat dalam 30 hari terakhir dari arus net flow-nya si ETF Bitcoin ya bro ya, atau net flow dari sektor ETF lah ya, itu cukup positif sebenarnya, masih cukup positif, ada sekitar 191 juta US dollar ya, itu net flow dalam sebulan terakhir. Nah, terus kalau kita lihat bro, Bitcoin dominance di area 63,9%. Apakah ini nanti akan di area 64? I don't know ya. Semoga enggak, tapi semoga malah dia junam ya, seperti itu bro. Semoga saja ya, semoga saja. Nah, kali ini brother, kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua yang masih hold Pi Network. Kita gaskan. Nah, jadi di sini bro, sebelum kita lihat untuk chartnya ya, harga Pi Network itu anjlok sekitar 35% ya, cetok rekor terendah sepanjang masa di tengah gejolak pasar. Nah, jadi penurunan daripada Pi Network kemarin itu bukan karena Pi Network jelek, bukan karena apa ya, Pi Network udah nggak ada harapan, bukan, tapi secara overallnya market crypto itu memang kemarin ancur banget bro ya. Bitcoin sempat menyentuh di area 102, altcoin lainnya koreksi semua, bahkan ya bro ya, koreksinya nggak main-main gitu kan. Padahal kita udah seneng-seneng tuh Bitcoin udah kembali lagi di atas 110.000 ya kan, bentar lagi ke all time high-nya, dan syukur-syukur membuat all time high. Nggak taunya setelah data SIBA keluar malah hancur lebur ya. Jadi bukan hanya Picoin aja yang turun, secara overallnya altcoin juga turun. Nah, kalau kita lihat bro, untuk kemarin kan sempat kita bahas nih, jaring kita udah kena semua, jaring kita udah kena semua, dan kita tinggal running profitnya ya. Semisal kita, kalian ikut saya ambil di area kepala 45, ya otomatis udah profit bro, otomatis udah profit ya. Tapi kalau kalian nggak serok di kepala 45 ya tunggu saja bro, yang sangkut, yang masih sangkut harap bersabar ya, harap bersabar, semoga saja lekas kejemput. Nah, coba kita turunkan ke 4 jam kali ini. Nah, dari 4 jam sih sebenarnya bro ya, dia udah recover tapi terbanting lagi. Kenapa terbanting bro? Ya karena dia udah menyentuh, bisa dikatakan di sini ya kita ambil dari swing low-nya. Di sini dia menyentuh di area support sebelumnya. Makanya dia ada pantulan. Nah, dari harga Pi Network sendiri itu sempat kembali recover sampai di kepala 6, Bro ya. Sampai di kepala 6, cuman dia terbanting lagi, terkoreksi lagi karena di area yes supportnya ya. Terus kalau gini bro, kemungkinan semisal nih Picoin mampu recover lagi nih ya kan, maka target TP kita sebenarnya bro simple. Target TP pertama itu di area 65, kedua itu di kisaran harga 70. Itu adalah target TP kalau kita dapat serok di kepala 45 ya. Kalaupun di kepala 45 kalian mau jual sekarang udah oke, udah profit juga gitu kan. 45 kali ini di area 56 udah profit ya. Kalian bisa jual dulu 20%, 30% atau modalnya dikeluarin dulu gitu bro ya, nggak masalah bro. Tapi kalau kalian ingin bang saya mau hold dulu nih sampai harga yang cukup bagus lah, profitnya biar banyak, ya monggo, nggak masalah bro ya, nggak masalah. Untuk kali ini ya kita lihat saja perkembangan daripada secara overallnya sektor kripto ya. Kalau dalam sektor kripto itu masih dalam kondisi bearish, tidak menutup kemungkinan Picoin ini bakal mengulang kembali di kepala 3 ya, 3 atau di area 45 akan diulang kembali. Tapi kalau dalam sentimen bagus, Bitcoin udah mulai recover kembali ya, sektor altcoin udah mulai membaik, maka dia potensi bro untuk nyampe di kisaran sini ya, untuk nyampe di kepala 65-an. Nanti kalian bisa TP juga di area tersebut. Oke. Nah, dan kita kembali lagi ke sini, brother. Nah, setelah kita lihat ya,
Harga Pay Network kan mengalami penurunan tajam di mana ya harganya sempat menyentuh di kepala 40, Bro. Ya, sempat menyentuh di area 40. Kalau kita dapat di harga 40, wah udah senyum-senyum sendiri bukan? Tapi kita dapat di harga 45. Udah nggak apa-apa, itu udah harga yang cukup bagus ya. Pay Network itu menunjukkan sinyal negatif dari indikator MACD ya. Ya, intinya kalau dari teknikalnya di sini tekanan bearish itu masih sangat kuat, Bro. Nah, terus kalau kita lihat kurangnya optimisme dari investor dapat memberikan tekanan tambahan terhadap harga daripada Picoin Network ya. Atau Pi Network ini yang masih berjuang mempertahankan level supportnya. Sentimen bearish yang terus berlanjut atau berlangsung dari para investor mengindikasikan ya kurangnya keyakinan terhadap pemulihan jangka pendek altcoin ini karena apa? Keraguan untuk mempertahankan atau menambahkan kepemilikan Pi semakin besar tekanan ke bawah. Nah, semisal gini Bro ya, kalau kita lihat harga Pi kan terselamatkan dari titik terendah barunya. Oke, karena memang hanya meninggalkan shadow aja ya. Jadi di sini pada saat ini kan harga Pi Network itu kan diperdagangkan di area 55, 56 gitu ya. Intinya masih di kepala 5, mencatat penurunan besar sekitar 9,7% dalam sehari. Meskipun penurunan ini cukup signifikan, titik terendah harian di area 0,4 menjadi sorotan utama. Nah, terus penurunan tersebut mencerminkan apa? Kejatuhan sebesar 35% dan membawa harga ke level terendah sepanjang sejarah altcoin ini gitu Bro ya. Level terendah di area 0,4 sebelumnya tercatat pada bulan April ya kan. Meskipun sampai mengalami sedikit pemulihan, penurunan drastis ini memicu kepanikan di kalangan investornya. Oke, memang kalau dalam kondisi penurunan kayak gini kan mental yang diuji Bro ya. Mental psikolog yang diuji. Kenapa? Karena ini kita mindsetnya gini Bro. Takut rungkat jauh lebih dalam gitu kan. Semisal kita beli Pi Network tuh di kepala 6 ya kan. Tiba-tiba di kepala 4, waduh udah rugi berapa persen nih. Wah, selamatkan aja akhirnya cut loss. Nggak taunya recover gitu Bro ya. Jadi panic selling. Nah, saat ini kan penghadapi resiko ya penurunan lebih lanjut dengan potensi level support di area 0,51. Skenario terburuknya di mana harga bisa turun ke area 45 yang akan memperdalam kerugian yang sudah ada kalau sentimen masih dalam kondisi yang kurang bagus. Tapi secara overall kalau kita mengacu pada perkembangan bulan ini untuk Pi Network masih ada harapan. Kenapa saya bilang masih ada harapan? Karena gini Bro ya. Kita mengacu pada nanti di tanggal 28 gebrakannya itu untuk Pi Network seperti apa. Apakah memang akan ada announcement pelistingan? Ini yang sebenarnya kita tunggu ya, kita tunggu. Semoga saja ada listing Bro. Karena semakin banyak listing itu akan semakin bagus bagi Pi Network. Tapi kalau kurangnya bursa ya otomatis Bro ya. Otomatis Pi Network susah untuk berkembang gitu Bro ya. Karena kurangnya bursa, apalagi bursa tingkat 1 Bro. Oke, seperti itu ya. Tapi semoga saja harapan daripada komunitas Pi kan dia bisa segera listing ke Binance, Coinbase ya. Semoga saja dalam waktu dekat. Nah, buat teman-teman semua ya yang notabene masih yakin dengan prospeknya Picoin ya kalian bisa DCI tipis-tipis lah ya. Harganya udah cenderung di bawah juga. Semoga saja dalam waktu dekat Picoin bisa ke ranah $1 kembali. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.